Lambaikan tanganmu dengan suara yang paling keras, katakan Shalom. Sama-sama kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah, paling dahsyat buat Tuhan kita yang dahsyat, amin. Puji nama Tuhan, selamat datang di rumah Tuhan. Pagi hari ini berapa banyak di antara Bapak Ibu semuanya yang hadir pagi hari ini. Kita percaya bahwa Yesus masih sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Yang percaya mari sekali lagi lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, percaya dalam hatimu pagi hari ini Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupanmu. Apapun yang menjadi masalah persoalanmu, percayalah bahwa Yesus sanggup menolongmu. Sama-sama kita berdoa. Engkau Tuhan atas mujizat. Engkau Yesus yang masih sanggup melakukan mujizat dahulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terlebih dalam kehidupan kami, Tuhan kami percaya pagi hari ini setiap kami yang datang, setiap kami yang hadir, kami percaya pulang dari tempat ini keadaan kami diubahkan oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang terikat terbelenggu oleh apapun juga kami percaya kami dimerdekakan, kami dilepaskan. Kami pulang dari tempat ini kami membawa mujizat yang besar daripada Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami bawa pujian, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kami rindu menyenangkan hatimu pagi hari ini Tuhan. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya kita terima mujizat Tuhan, katakan amin. Boleh berikan sekali lagi tepuk tangan saudara-saudara yang paling dahsyat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari yang percaya katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sama-sama katakan Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, mulihkan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna, ya Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Angkat tanganmu katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kami percaya Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari sekarang jemaat Tuhan sendiri katakan Tuhan Kau sempurna dalam rancangan-Mu, dalam rencana-Mu. Serahkan hidup kami.
Dengan roh-Mu Tuhan Kau sempurna. Ini sembah Kau Tuhan. Ini suara kami, ini hati kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, hidupku murnikan dengan roh-Mu. Angkat kedua tanganmu, coba Tuhan katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tuhan, Engkau hadir saat kami menyembah-Mu. Di dalamku mencari bukti. Lagi jemaat Tuhan sendiri yang percaya katakan, hidupku tanda mujizat. Kau bersamaku. Sekali lagi jemaat Tuhan sendiri katakan, hidupku amin, amin. Kami menyembah di dalam-Mu jadi bukti kebesaran-Mu. Mari lebih sebelum lagi dengan segenap hati angkat kedua tanganmu. Yang percaya katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku mencari bukti. Lagi yang percaya segenap hati katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin Tuhan. Kau bersamaku di dalamku mencari bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersama di dalamku. Di dalamku mencari bukti kebesaran-Mu. Mari sekali yang percaya katakan, Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku mencari bukti kebesaran-Mu. Mari berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Yesus Tuhan. Oh, kami percaya pada kuasa-Mu. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Angkat suaramu sembah Tuhan, haleluya. Oh Yesus, dalam
suaramu dan sembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Engkau kudus, Engkau mulia, Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Terus berkata-kata dalam bahasa roh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau yang layak dipuji, disembah, dipuji, disembah. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kibahara-bahara basyekara-lamana, kibahara-bahara basyekara-lamana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Aku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Mari sama-sama yang percaya katakan, aku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama yang percaya, mari angkat kedua tangan mengatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sekarang jemaat Tuhan sendiri katakan, aku hidup karena, amin Tuhan. Selalu ada, amin, di dalam-Mu. Ku tidak akan, amin, meski dalam kesesakan. Katakan pengharapanku, amin, dalam genggaman-Mu. Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan sendiri katakan, aku punya Tuhan, aku punya, amin, dan sanggup, amin Tuhan, imanku bersepakat, ku terima, amin, kemenangan dan, sekali lagi jemaat Tuhan sendiri katakan, aku punya, oh,
dengan sungguh. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari lebih lagi. Yang percaya katakan aku punya. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari Mari sekali yang percaya katakan imanku. imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dariku. Mari berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Yesus Tuhan. Yang percaya katakan ku yakin. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Dan memperluas dan memperluas daerahku. daerahku. Ku percaya akanmu menyertai aku dan melindungi aku Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. mari sekali yang percaya dengan setiap hatimu katakan ku yakin. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Oh, dan memperluas dan memperluas daerahku. Yes, amen. Yes, amen. Yes, amen. Ku percaya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku Oh, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. mari sekali yang percaya katakan Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. sorak-sorai bagi Yesus katakan haleluya. Haleluya. Yes, God, amin, amin. Kami percaya janji-Mu ya dan amin digenapi buat setiap kami. Kami percaya, kami terima berkat-Mu, sebab itu kami bersuka cita bagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersuka cita sama-sama kita katakan lebih luar biasa lagi tepuk tangannya bagi Yesus. Mari bersuka cita memuji Tuhan, amin. Mari dengan suara yang paling jelas katakan
terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Katakan satu suara. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Katakan dia ajaib, amin. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, satu hati kami nyatakan, oh, kerajaan-Mu kekal selamanya. oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Kau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. terpujilah, Terpujilah namamu Tuhan. dia ajaib, Ajaib dan penuh keagungan. satu hati, Satu hati kami yeah, nyatakan, Moses, kerajaan-Mu kekal selamanya. angkat tanganmu, katakan wow, here we go, come on. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak Bertepuk tangan, hey, Kau Tuhan berjaya dan meminta. jemaat Tuhan katakan, Engkaulah Raja, come on church. Lebih lagi siap bagi Tuhan, amin. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. kami Bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. haleluya. Mari berikan suara-suara bagi Yesus lebih dahsyat lagi. Haleluya. Coba kita percaya bahwa Tuhan kita dahsyat dan luar biasa, amin. Kasih tos kanan kiri depan belakang sebanyak-banyaknya, katakan Yesusmu luar biasa dahsyat, amin. Haleluya. Coba berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus. Oh, 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 come on. Hey, hey. Mari ada suaramu dengan setiap hati, katakan. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya Belenggu, belenggu tak dimatahkan, kutuk dan maut tak dikalahkan. Tak dikalahkan oleh darahmu, oleh darahmu yang bebaskan. semuanya katakan, katakan dirimu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, ya di dalamku. Tiada takut, Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, ya bersamamu. Mari segera jemaat Tuhan sini dengan suara yang lebih keras, katakan angkatlah.
sangatlah tinggi kasih-Nya. Lebih keras kemenangannya belenggu. Semua dari kalahkan oleh darah-Mu. Yang here we go. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tiada takut. Dia bersamamu. Mari sama-sama kami tepuk tangan di atas kepala kita, bro. Yesus kau hebat. Oh, mari sama-sama angkat kedua tangan, katakan dulu sekarang. Come on. Dulu sekarang selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan. Oh, Kaulah Raja penebus yang dulu sekarang selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu Tuhan ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, ya di dalamku. Tiada takut dan tenang, kemenanganku bersamamu. Lagi semua Tuhan katakan, Kaulah Raja yang hebat. Bersamamu. Come on, say. Dia bersamamu. Terima kasih, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat atas hidup kami. Pagi hari ini kami bawa korban syukur kami berikan yang terbaik karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh, oh, oh. Oh, oh. Thank you Jesus. Bersama-sama dengan segenap hati bersyukur katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Sama-sama katakan, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan goyah, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir. Hatiku Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu
kasih Tuhan. Habis-habisnya rahmat-Mu untuk kami Tuhan. Habis-habisnya kebaikan-Mu atas hidup kami. Ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Katakan ku bersyukur. Lebih lagi dengan segenap hati katakan. Ku bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih Yesus. Kami tahu Engkau ada di tempat ini dan firman-Mu yang mengerjakan semuanya ini dalam hidup kami Tuhan. Firman yang kami boleh pelajari hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan boleh bertumbuh subur dalam hati kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu Tuhan. Engkau yang menuntun setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Iya, siang hari ini saya ucapkan Shalom. Wah, luar biasa. Baik Bapak Ibu, bersama-sama kita buka di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Namun ia sendiri pergi ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia berdoa agar ia mati saja dengan berkata, cukuplah ya Yahweh, ambillah nyawaku, karena aku tidak lebih baik daripada leluhurku. Saudara, perkataan ini adalah perkataan seorang nabi yang cukup populer di perjanjian lama, Nabi Elia. Nabi Elia pernah mengalahkan 400 Nabi Baal. Setelah dia mengalahkan 400 Nabi Baal dalam sebuah kompetisi,
Bagaimana waktu itu mereka mengadakan, membuat mezbah. Barang siapa yang mezbah itu disulut oleh api terlebih dahulu, dia pemenangnya, saudara. Nah, singkat cerita, akhirnya mezbah Elia yang lebih dahulu tersulut oleh api, dan mezbah yang dibuat oleh Nabi Baal tidak ada apinya sama sekali. Dan saat itu, singkat cerita, 400 Nabi Baal dibantai. Nah, satu peristiwa yang luar biasa yang diperhadapkan antara Elia dan 400 Nabi Baal, satu pekerjaan Tuhan yang spektakuler, bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan di sana. Tetapi ternyata setelah peristiwa itu, Elia mengalami satu masa, yaitu di mana dia sendiri. Dia mengalami kesendirian, dan dalam perjalanan jauhnya dia duduk di sebuah pohon. Saudara, apa yang dilakukan oleh Elia? Elia berkata kepada Tuhan, Tuhan, biarkan aku mati saja, ambillah nyawaku. Saudara, ternyata seorang nabi besar pun bisa putus asa. Seorang orang yang dipakai oleh Tuhan bisa mengalami depresi. Seorang yang hebat secara karunia ternyata bisa mengalami yang namanya putus asa. Nah, inilah Elia, saudara. Jadi firman Tuhan pada siang hari ini saya beri judul yaitu putus asa. Apa itu putus asa? Putus asa adalah perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita, dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Dia namanya putus asa, merasa tidak ada harapan lagi ketika apa yang dikerjakannya gagal. Kemudian dia merasa tidak mungkin bisa lagi. Nah, ini orang yang namanya putus asa. Saudara, nah secara psikolog penyebab putus asa itu ada 5, yaitu penyebab yang pertama disebabkan karena konflik. Kenapa orang putus asa? Karena adanya konflik. Apa itu konflik? Konflik itu adalah ketidakmampuan memilih lebih dari 2 macam tujuan atau harapan pada saat yang bersamaan. Sebagai contoh, misalkan ada seseorang yang ingin berwira swasta supaya ekonominya mapan, tapi sekaligus dia punya keinginan untuk menjadi seorang PNS, pegawai negeri sipil. Padahal bila dia menjadi pegawai negeri sipil, saudara, dia tidak punya waktu lagi untuk berwira swasta. Gitu kan? Nah, diperhadapkan 2 pilihan untuk berwira swasta atau menjadi PNS, pegawai negeri sipil. Contoh lain lagi, misalkan seorang pemuda yang akan memilih seorang gadis, di mana pemuda ini diperhadapkan 2 gadis, yang satu cantik, kaya, tapi IQ-nya pas-pasan. Ini yang pertama, saudara. Tetapi ada gadis yang lain, pandai, baik hati, tapi kurang mampu secara materi. Diperhadapkan 2 pilihan. Nah, hal tersebut membuat bingung dalam mengambil keputusan karena akan memilih satu dan menyebabkan kerinduan kepada yang lain. Nah, inilah yang namanya konflik. Konflik batin. Ini bisa menyebabkan seseorang menjadi depresi dan seseorang bisa menjadi putus asa. Berikut, yang kedua, secara psikologi, apa yang menyebabkan seseorang putus asa? Seseorang putus asa disebabkan karena adanya tekanan. Tekanan yang dimaksud adalah tuntutan untuk dapat melakukan sesuatu dengan baik atau sesuai dengan norma yang dianutnya. Itu definisi daripada tekanan. Sebagai contoh, misal, contohnya adalah ketika seseorang mengalami tekanan, yaitu dari keluarga. Keluarga yang hidupnya ingin mewah, tetapi pendapatannya pas-pasan. Ada istilah sekarang, budget pas-pasan, jiwa sosialita, BPJS. BPJS itu singkatan dari budget pas-pasan, jiwa sosialita. Nah, ini yang terjadi, saudara. Ini menyebabkan tekanan. Lalu, misalkan ada seorang
keluarga, sebuah keluarga, orang tuanya pengen anaknya menjadi seorang dokter. Tapi anak itu sendiri tidak punya cita-cita menjadi seorang dokter. Karena keinginan orang tua dipaksakan kepada anaknya, anak itu menjadi tertekan. Seringkali orang tua yang konservatif seperti itu. Tetapi orang tua modern sekarang sudah mulai paham, sudah mulai mengerti, memberi kebebasan kepada anak-anaknya untuk bisa memilih apa yang dia sukai. Nah, ini akhirnya menyebabkan menjadi tekanan buat anak itu sendiri. Berikut, penyebab selanjutnya adalah karena frustasi, saudara. Tidak mampu untuk mencapai tujuan atau cita-cita tertentu akibat terjadinya hambatan yang merintangi. Ini yang namanya frustasi. Sebagai contoh, misalkan mempunyai cita-cita menjadi seorang pilot. Padahal dia terhambat karena harus memakai kacamata. Jadi pilot itu nggak boleh pakai kacamata. Ya, jadi ngalami yang namanya frustasi, bisa. Atau misalkan dia ingin berkuliah di bidang farmasi. Tetapi ternyata dia mempunyai penyakit yang namanya buta warna. Itu bisa, saudara, terjadi frustasi. Ya. Lanjut, yang keempat, yang menyebabkan seseorang menjadi putus asa, yaitu karena adanya krisis. Krisis yang dimaksud adalah perubahan mendadak yang mempengaruhi kebiasaan hidup seseorang. Sebagai contoh, misalkan sebuah keluarga yang ditimpa bencana alam, lalu menghabiskan harta kekayaannya semua. Saudara, saya teringat tahun 2000 persis, mertua saya mengalami kejadian seperti ini, di mana saat itu di kampungnya, saudara, kampungnya itu di daerah Sulawesi Tengah, Luwuk Banggai. Berapa banyak saudara yang tahu Luwuk Banggai? Gak ada yang tahu? Kayaknya masih ada di peta deh. Jadi masih ada di peta. Karena apa? Konon katanya hasil daripada laut di sana itu dikirim ke Jakarta. Ikannya konon katanya, saudara. Nah, di Luwuk Banggai ini penghasil hasil laut itu banyak. Orang tua, mertua saya ini pekerjaannya adalah untuk menjala ikan teri. Ikan-ikan kecil-kecil itu loh, saudara. Nah, pada saat peristiwa tahun 2000 terjadi gempa di sana, hartanya habis, 0. Dulunya cukup berada, kalau sekali nangkap ikan bisa hasilnya lumayan tontonan, saudara, bertonton. Tapi setelah itu peristiwa gempa, ikan itu tidak naik lagi, tidak bisa didapat lagi. Nah, akhirnya berubah profesi menjadi seseorang yang bekerja di bidang agar-agar rumput laut. Tapi tetap tidak bisa kembali keadaannya seperti dulu. Keuangannya nggak seperti dulu lagi. Ini bisa menyebabkan seseorang mengalami yang namanya krisis. Dulunya kaya, lalu karena bencana alam, karena kejadian yang tak terduga, yang tidak diinginkan, hartanya habis. Ini bisa menyebabkan yang namanya krisis. Kemudian apa? Misal lagi, terjadi kematian pada pasangan secara tiba-tiba. Faktor kecelakaan. Ada suami istri, kemudian karena kecelakaan suaminya meninggal atau sebaliknya istrinya meninggal. Kalau suami meninggal, istri juga mengalami yang namanya krisis. Atau sebaliknya, kalau istri yang meninggal, suami bisa mengalami krisis, saudara. Nah, ini penyebab-penyebab putus asa. Tetapi ada lain, yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini cukup besar pengaruhnya. Karena teman-teman, tetangga, rekan kerja, apabila suasananya nggak kondusif, artinya ada banyak yang memberikan perkataan, saran, perilaku negatif, itu akan menambah parah kondisi putus asa itu. Seperti Ayub. Ayub waktu dulunya diberkati Tuhan, anaknya 10, harta kekayaan melimpah ruah, tetapi ketika habis, teman-temannya, orang-orang di sekitar Ayub mencerca, menyuruh Ayub untuk menghujat Tuhannya, termasuk istrinya sendiri. Nah, ini yang disebabkan karena krisis, saudara. Dan orang itu bisa putus asa karena ini. Berikut, kalau kita melihat dari
apa yang dikatakan kelima hal tadi, saudara, yaitu orang bisa putus asa ini secara psikologi, saudara, karena faktor konflik, karena faktor tekanan, karena faktor frustasi, karena krisis, dan faktor lingkungan. 5 hal ini. Tetapi kita akan melihat dari peristiwa yang dialami oleh yang namanya Elia, seorang nabi besar. Yang Tuhan pakai secara luar biasa, yang dia bisa menyatakan kemuliaan Tuhan lewat mujizat-mujizatnya, saudara. Tetapi ternyata dia bisa mengalami yang namanya frustasi, dia bisa mengalami yang namanya putus asa. Apa sih yang menjadi penyebabnya? Kenapa Elia bisa mengalami putus asa? Ayo kita belajar. Yang pertama, di 1 Raja-Raja 19 ayat yang kedua, dikatakan demikian. 1 Raja-Raja 19 ayat 2. Lalu Isabel menyuruh seorang suruhan berkata kepada Elia, dengan mengatakan, beginilah kiranya para ilah melakukan sesuatu kepadaku, bahkan lebih dari itu. Jika besok, kira-kira pada waktu seperti ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Jadi Elia ini mendapatkan ancaman dari seorang wanita yang bernama Isabel. Wanita yang bernama Isabel. Faktor yang pertama yang menyebabkan Elia putus asa, yaitu karena adanya ancaman. Katakan bersama saya ancaman. 1, 2, 3, ancaman. Ancaman bisa membuat seseorang menjadi putus asa. Lalu kita melihat apa sih respon Elia ketika dia diancam oleh seorang wanita yang bernama Isabel. Di ayat selanjutnya dikatakan, di ayat yang ketiga, dan ketika Elia mendengar itu, lalu ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya ke Beersheba, wilayah Yehuda, dan meninggalkan bujangnya di sana. Diancam untuk dibunuh oleh Isabel, Elia memilih apa? Menyelamatkan dirinya, lari. Posisi ini, mungkin kalau kita berada di posisi Elia, kita pun mengambil langkah yang sama. Kita akan mengambil keputusan yang sama, yaitu lari menyelamatkan diri. Salah enggak? Enggak salah. Tetapi di sini yang salahnya adalah Elia seolah-olah merasa tidak ada harapan dalam hidupnya. Elia merasa tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Ini yang salah. Menyelamatkan diri karena diancam dibunuh. Secara manusiawi kita pun akan melakukan yang sama dengan Elia. Tetapi yang Elia lakukan, yaitu seolah-olah Elia nggak punya Tuhan dalam hidupnya. Dia lari itu seolah-olah dia nggak punya Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada di dalam hidupnya. Padahal sebelumnya dia melakukan mujizat. Ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Elia, dalam pelayanannya yang luar biasa. Tetapi ketika dia mengalami problem, ancaman, dia lupa akan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Yang pernah terjadi di masa lampau, yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupannya, dia seolah-olah lupa, saudara. Nah, ini yang keliru, saudara. Kita nggak bisa mencontoh daripada sikap seperti ini. Ketika kita hadapi tekanan, ancaman, apa yang kita lakukan, saudara? Justru kita harus semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Persoalan Tuhan izinkan justru membuat saya dan saudara semakin mengandalkan Dia. Tuhan kangen kepada saudara. Nah, karena itu saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Saya membawa sebuah benda. Benda ini kecil, mungkin bisa di-shoot oleh kamera. Benda ini kecil, berwarna merah. Tapi benda ini kalau di otak-atik bisa membuat saudara keluar air mata. Apakah itu? Yaitu bawang merah. Benda ini yang disebut dengan bawang merah. Saya yakin beberapa ibu-ibu sering berhadapan dengan benda ini, tapi juga ada beberapa ibu yang tidak pernah masuk dapur, yang nggak pernah berhadapan dengan benda ini, taunya jadi makanan, maksud saya, sisa dimakan. Nah, kalau benda ini dipotong, benda ini disakiti, alias disayat pakai pisau, yang terjadi apa? Yang menangis siapa? Kita, yang memotongnya. Kita memotong benda ini, yang menangis adalah kita, saudara. Yang tersakiti siapa? Kita. Harusnya hidup kita ini seperti bawang merah ini. Hidup saya, hidup saudara harusnya seperti bawang merah ini. Ketika ada orang yang menyakiti saudara, ketika ada orang yang mengancam hidup saudara, ketika ada orang yang ingin memotong saudara, mungkin bukan memotong secara lahiriah, mungkin bukan memotong secara fisik, tapi
posisi saudara dipotong, harusnya saudara tidak menangis. Karena saudara punya Yesus. Amin. Harusnya saudara tidak menangis. Yang menangis siapa? Yang motong. Harusnya yang menangis, yang motong. Yang merasa tersakiti, yang motong. Kita harusnya bersyukur. Karena itu saudara, ketika engkau menghadapi ancaman, jangan takut. 1 Petrus 3 ayat 14 dikatakan demikian. Ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Namun jika kamu menderita karena kebenaran, berbahagialah. Jangan takut akan ancaman mereka. Dan jangan gelisah. Jangan takut saudara. Ketika engkau diancam, percaya ada perlindungan Yesus. Roma 8 ayat 31. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi, apakah yang akan kita katakan mengenai hal itu? Jika Elohim di pihak kita, siapakah lawan kita? Jawabannya apa saudara? Enggak ada. Kalau Yesus di pihak saya, Yesus di pihak saudara, tidak ada yang bisa melawannya. Karena itu, saya dan saudara hari ini diingatkan oleh firman Tuhan, justru kita semakin melekat kepada Yesus. Kita sudah menerima anugerah. Kita sudah menerima kasih Yesus. Karena itu kita semakin dekat kepada Yesus. Kita tidak mengalami depresi ketika kita mengalami persoalan. Ancaman boleh datang. Tekanan boleh ada. Tetapi kita anak-anak Tuhan harus tetap eksis. Setuju katakan amin. Anak Tuhan harus tetap berdiri kokoh. Karena kita punya Yesus yang dahsyat. Yang menyertai kita jauh lebih besar. Yang menyertai saya saudara jauh lebih hebat. Wow, ya. Jadi ancaman tidak membuat kita putus asa. Nah, Elia mengalami ancaman seorang wanita lagi, tapi dia bisa putus asa. Dia bisa lari seolah-olah tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Saya saudara punya Tuhan. Amin. Ada harapan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua sekarang saudara. Yang kedua, kalau kita melihat di 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Apa sih yang menyebabkan Elia putus asa? Ayo. Dikatakan demikian, namun ia sendiri pergi ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia berdoa agar ia mati saja dengan berkata, cukuplah ya Yahweh, ambillah nyawaku, karena aku tidak lebih baik daripada leluhurku. Ini ayat yang sudah kita baca di awal. Tetapi yang saya mau tekankan adalah yang berwarna kuning. Ayat yang berwarna kuning, kalimat yang berwarna kuning. Yaitu ia sendiri pergi ke padang gurun. Elia sendirian ke padang gurun. Yang membuat Elia putus asa adalah karena dia sendiri. Elia mengalami yang namanya kesepian. Yang kedua. Yang membuat seseorang seringkali putus asa adalah karena kesepian. Elia mengalami kesepian. Dia hebat dalam pelayanannya. Dia mengalahkan 400 nabi Baal. Tetapi dia mengalami kesepian. Memang kalau orang sudah berada di posisi top, terkadang perasaan ini akan muncul. Karena apa? Ketika dia mengalami tekanan, ketika dia mengalami depresi, dia bingung. Harus curhat sama siapa? Karena dia di posisi top. Gak mungkin dia curhat sama bawahannya. Nah Elia ini seorang nabi besar. Yang dipakai Tuhan luar biasa. Bukan besar karena perutnya. Bukan. Karena dia dipakai Tuhan untuk mengalahkan 400 nabi Baal loh saudara. Tetapi dia bisa mengalami kesepian. Kesendirian. Menyebabkan perasaan sepi atau kesepian. Nah, saya mengkategorikan ada 2 jenis kesepian. Kesepian yang pertama adalah kesepian objektif. Katakan bersama saya objektif. 1, 2, 3. Objektif. Artinya apa? Secara fisik orang tersebut benar-benar sendiri. Atau terisolasi secara sosial. Gak ada orang di ruangan itu. Dia sendirian. Ini namanya kesepian secara objektif. Tetapi ada yang lain yang namanya kesepian secara subjektif. Artinya apa? Kesepian secara emosional dan perasaan. Meskipun secara fisik orang tersebut tidak benar-benar sendiri. Mungkin beberapa saudara ada yang mengalami seperti ini di ibadah di tempat ini. Saudara ada di gereja ini, ada banyak orang.
Ada ribuan orang, tetapi saudara merasa sendiri. Berarti saudara sedang mengalami yang namanya kesepian secara subjektif. Banyak orang, tapi dia merasa sendiri. Ini namanya kesepian subjektif. Nah, apa yang dialami oleh Elia, saudara? Elia mengalami kesepian secara objektif. Benar-benar sendiri. Bahkan tidak ada bujang yang bersama-sama dengan dia, yang menyertai Elia. Tidak ada siapapun, saudara. Bujangnya tidak ikut. Nah, ini yang membuat Elia mengalami kesepian. Kesepian bisa mengubah persepsi seseorang terhadap sebuah hubungan. Mereka memandang hubungan sosial yang dimilikinya sama sekali tidak berharga. Ini orang kesepian. Nah, kesepian membuat seseorang menjadi depresi. Dan akhirnya berpikiran yang gak sehat. Tidak sehat. Putus asa. Dan akhirnya ingin bunuh diri. Yang terjadi. Kesendirian terkadang juga diperlukan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ada orang yang kesendirian, orang itu sendiri, tapi punya perasaan sepi. Tapi ada kalanya kesendirian itu perlu, saudara. Untuk apa? Supaya saya dan saudara itu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kesendirian penting loh. Tidak selamanya kesendirian itu tidak baik. Kalau kesendirian terus punya perasaan kesepian, nah itu yang nggak oke. Tapi kesendirian bersama dengan Tuhan itu oke. Karena apa? Itu akan menimbulkan kekuatan yang baru bagi kita ketika kita mengalami tekanan. Ketika kita mengalami tantangan dalam hidup kita. Karena kita punya Yesus. Kita punya kekuatan yang baru dari Yesus Kristus. Kesendirian dengan Tuhan jauh lebih berharga. Jauh lebih berfaedah daripada kesendirian kita dengan gadget. Dengan handphone. Saudara, zaman media sosial ini seringkali manusia kita tergoda menyendiri. Untuk apa? Supaya bisa chattingan. Ya, kita sendiri dengan gadget. Banyak orang merasa nyaman dengan kesendiriannya karena ada gadget yang selalu menyertainya. Tapi saya berdoa kepada setiap saudara, saudara bukan mengandalkan gadget. Kesendirian saudara, saudara pakai untuk membangun hubungan yang dekat, karib dengan Yesus Kristus. Itu jauh lebih berharga, itu jauh lebih berfaedah, saudara. Kenapa? Itu akan menimbulkan kekuatan yang baru ketika saudara hadapi tekanan, tantangan dalam kehidupan saudara. Kesendirian dengan Yesus membuat kita kuat secara rohani. Kalau rohaninya kuat, jiwanya juga kuat. Kalau jiwanya kuat, pasti fisiknya kuat. Bukankah bulan ini gereja kita punya tema yaitu health, kesehatan, strong family, keluarga yang sehat. Bukan hanya sehat secara jasmaninya, tapi rohaninya sehat, jiwanya sehat. Karena itu saudara, saudara perlu Yesus dalam hidup saudara. Bangun hubungan yang karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, itu membuat kita kuat. Jauh lebih berfaedah ketika kita sendiri dengan Tuhan, daripada kita sendiri dengan gadget kita, main Facebook, main Instagram, terus apalagi buka YouTube, WhatsApp, dan sebagainya. Saudara, jauh lebih berfaedah ketika kita membangun pujian penyembahan di hadapan Tuhan, doa, intimasi, baca firman. Saudara, itu membuat kita semakin kuat. Dan kalau rohaninya sehat, jiwanya sehat, tubuhnya sehat, hidup kita pasti akan memuliakan nama Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Inilah yang Tuhan harapkan. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Saudara, jadi kita mesti sehat. Saya dan saudara mesti sehat. Memang jauh sebelum kita memikirkan tentang kesehatan saya dan saudara, Tuhan sudah memikirkan tentang kesehatan kita. Amin. Jauh sebelum saudara pengen saudara sehat dalam keuangan saudara, Tuhan sudah memikirkan bagaimana keuangan saudara sehat. Kita loh bersyukur hidup dalam anugerah. Beda dengan zaman dulu saudara. Kita bersyukur harusnya. Karena itu, biarlah bangun hubungan saudara dengan Tuhan. Dengan apa? Syukur. Bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Pujian tadi berkata, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Saudara, penting kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan berikut yang ketiga sekarang. Apa yang membuat Elia putus asa? 1 Raja-Raja 19 ayat yang kelima firman Tuhan berkata demikian.
Lalu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuhnya, serta berkata kepadanya, apa saudara? Bangunlah dan makanlah. Saudara, perhatikan kata bangunlah dan makanlah. Berarti posisi saat itu Elia sedang lapar. Betul? Loh, Tuhan kirim malaikat untuk nolong Elia, hanya cuma ngomong, hei, bangun, makan, bangun. Cuma gitu loh saudara. Tuhan gak kirim Elia, sini kamu aku doain, tumpang tangan. Ya, enggak saudara, diurapi, pakai minyak urapan, enggak. Tuhan kirim malaikat kepada Elia, cuma bilang, bangunlah, makanlah. Jadi posisi saat itu Elia sedang lapar. Yang ketiga, yang membuat Elia putus asa karena kelaparan. Saudara lapar? Lapar pulang nanti cari makanan ya. Saudara, kelaparan. Elia sedang kelaparan. Yang saya maksud ini kelaparan secara jasmani. Perut, kampung tengah. Yang dimaksud sini ayat ini jelas-jelas bicara tentang kelaparan kampung tengah, saudara. Karena itu malaikat berkata apa, saudara? Di ayat selanjutnya, ketika melihatnya di sebelah, ketika Elia melihatnya, di sebelah kepalanya ada apa? Roti bakar. Dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian kembali baring lagi. Habis makan, habis minum, baring lagi. Makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Ya, kayaknya memang Elia saat itu kecapean di dalam pelayanan. Sepertinya dia butuh rest. Rest in God, bukan rest in peace, saudara. Ya, butuh bagaimana dia butuh pembaruan, saudara. Di dalam rohaninya, dia butuh tidur. Secara fisik mungkin dia juga lemah, saudara. Makanya Tuhan suruh bangun dan makan. Lalu ayat itu berkata apa? Tidur lagi, berbaring. Lalu ayat selanjutnya bilang apa lagi? Ayat ke-7 dikatakan apa? Lalu malaikat Yahweh datang lagi. Datang lagi loh saudara malaikatnya untuk kedua kalinya dan menyentuhnya. Bilang apa saudara? Bangun, makanlah. Jadi 2 kali. Saudara, 2 kali loh. Tuhan suruh Elia lewat malaikat untuk apa? Bangun dan makan. Bangun dan makan. Ayo, saudara yang mungkin di tempat ini ada yang putus asa. Firman Tuhan datang kepada saudara, bangun bangun, makan. Saudara mungkin selama ini saudara sedang diet. Hari-hari ini lagi ngetren orang lagi mengurangi porsi makan. Lagi diet alias. Saudara, salah nggak diet? Nggak salah. Tapi kalau diet untuk kurus, fokusnya adalah kurus, itu yang keliru. Saudara mengurangi makan, diet, itu bukan untuk kurus, tapi untuk sehat. Percuma badan kurus tapi sakit-sakitan, mau? Enggak. Saudara, lebih baik sehat. Ya, sehat. Nah karena itu Tuhan juga mengajarkan bagaimana kita makan. Di dalam doa Bapa kami berkata apa? Berikan kami pada hari ini makanan yang berlimpah, berlebihan, over, enggak. Tapi apa saudara? Secukupnya. Makan boleh, tapi secukupnya. Betul? Nah, kalau sesuatu yang over memang enggak baik buat kesehatan. Apapun bentuknya lah, yang over itu enggak baik. Ya, pengajaran yang over, terlalu radikal, ya terlalu hyper, ini enggak oke. Tetapi harus seimbang. Segala sesuatu hidup itu perlu keseimbangan. Setuju katakan amin. Hidup itu perlu keseimbangan. Ada waktunya tidur, ada waktunya olahraga, ada waktunya kita melayani, ada waktunya kita ibadah, saudara. Itu perlu seimbang semua. Tidak boleh ada yang over kerja. Sementara yang lain masih tidur, kita sudah bangun mikirin kerja. Sementara yang lain sudah tidur, kita masih mikirin kerja. Itu over namanya, saudara, overtime. Nah, jadi over itu tidak sehat. Nah, karena itu saudara, kenapa Elia disuruh Tuhan untuk bangun dan makan melalui malaikat? Karena dia posisinya lapar.
Nah, kelaparan bisa mempengaruhi kemampuan berpikir dan menyebabkan depresi. Karena kelaparan mengurangi energi di dalam tubuhnya, maka otak juga tidak bisa berfungsi dengan baik. Kemudian, kelaparan juga bisa meningkatkan stres, gejala kekhawatiran, bahkan depresi kronis. Nah, saudara, ini yang saya maksud adalah sekali lagi, berbicara tentang kelaparan secara jasmani. Lapar secara jasmani. Elia sedang lapar secara jasmani. Saudara tahu nggak setelah Elia makan? 2 kali Tuhan suruh dia makan. Apa yang terjadi? Coba sih kita lihat. Yang terjadi yaitu di ayat 1 Raja-Raja ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. 1, 2, 3. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Kemudian, ayo baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan selama berapa? 40 hari, 40 malam. Makanan jasmani, roti bakar, dan air yang dinikmati oleh Elia, itu bisa mengubahkan hidupnya. Dia mempunyai kekuatan untuk berjalan 40 hari, 40 malam. Luar biasa bukan? Apalagi kalau kita yang sedang lapar secara rohani. Lalu hidup kita isi dengan firman Tuhan. Hidup kita isi dengan puji-pujian. Hidup kita isi dengan doa. Saudara, kita akan dikenyangkan. Kalau yang lapar jasmani, makan roti bakar, minum air, kuat. Apalagi kalau lapar secara rohani, makan firman. Makan jasmani plus makan rohani. Oke, saudara. Karena itu saudara, kenapa sih orang terkadang putus asa? Karena rohaninya sakit juga. Bukan hanya bicara tentang kampung tengah. Bukan hanya bicara tentang fisiknya. Tetapi dia sebenarnya juga lapar secara rohani. Dia perlu dipuaskan, dia perlu dikenyangkan. Bukan hanya roti bakar dan air. Dan saudara, kalau saudara baca ayat ini, 1 Raja-Raja 19 dan ayat-ayat selanjutnya tidak pernah diceritakan tentang keputusasaan Elia lagi. Setelah 1 Raja-Raja pasal 19 tidak pernah diceritakan bagaimana Elia mau bunuh diri lagi, saudara. Enggak ada. Yang ada apa? Elia kembali melayani lagi dengan semangat. Elia melayani lagi dengan semangat. Saudara, jadi keputusasaan ini bisa mewabah. Bisa datang kepada kita. Tetapi punyailah iman. Punyailah harapan kepada Yesus. Kalau kita tahu, kita percaya bahwa Yesus di pihak kita. Apapun yang terjadi tidak akan bisa melemahkan. Kita nggak akan goyah. Amin. Kita nggak akan goyah, saudara. Karena itu biarlah setiap kita tetap kuat di dalam Yesus. Saya tutup dengan satu ayat di dalam Yoel 3 ayat yang ke-10. Yoel pasal 3 ayat 10, saya undang tim musik pujian, boleh tampil ke depan. Ayo kita baca sama-sama dengan suara yang lantang, dengan kompak. 1, 2, 3, Yoel 3 ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau pangkasmu menjadi tombak. Biar yang lemah berkata apa saudara? Aku kuat. Biar kita yang lemah berkata aku kuat. Perkatakan ketika engkau sedang mengalami depresi, ketika engkau sedang mengalami tekanan, katakan kepada diri saudara, kepada jiwa saudara, biarlah aku kuat. Aku kuat dalam nama Yesus. Aku sehat. Aku kuat, aku bisa menghadapi kenyataan, aku bisa menghadapi tekanan dalam hidupku, aku bisa menghadapi pergumulan ini. Jangan pernah memikirkan tentang bunuh diri, saudara. Bunuh diri adalah jalan pintas menuju ke neraka. Tidak ada orang bunuh diri masuk surga. Karena itu jangan pernah saudara putus asa, jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Tetapi percayailah bahwa di dalam Kristus selalu ada harapan. Sebab dia bangkit, ada hari esok. Sebab Yesus bangkit, ada pengharapan bagi saya, bagi saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung
Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Beberapa saudara sedang berada di tepi jurang. Engkau mungkin berkata tidak ada harapan. Engkau sedang dikejar oleh hutang. Engkau sedang dikejar oleh kolektor. Harta aset saudara sedang dieksekusi. Atau mungkin saudara sedang mendapat vonis dokter bahwa hidupmu tidak akan lama lagi. Saya mau katakan kepada saudara, jangan pernah putus asa dalam hidup ini. Elia mengalami putus asa karena dia merasa Tuhan jauh dari hidupnya. Sesungguhnya Tuhan Yesus itu dekat di hati kita, di hidup kita, bahkan di mulut kita. Karena itu jangan pernah mengiyakan persoalan saudara. Karena itu jangan pernah mengiyakan keadaan saudara hari ini. Kalau keadaan saudara hari ini kurang baik, katakan aku pasti diberkati. Aku pasti sehat, sembuh total dalam nama Yesus. Jangan pernah mengiyakan sakit saudara. Jangan pernah mengiyakan keadaan ekonomi saudara yang menurun. Sepi. Tidak. Tetapi kita berkata dalam nama Yesus, tokoku rame dalam nama Yesus. Usahaku diberkati oleh Tuhan. Tubuhku sehat, jiwaku sehat, rohaniku sehat dalam nama Yesus. Sehingga lewat hidup kita akan muncul banyak kesaksian. Kita menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Dan akan banyak tuaian jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus yang hari ini hamba-Mu berdoa dari tempat ini. Memberkati jemaat YAS Malang Tuhan. Hari ini mereka yang sedang letih lesu. Mereka yang dalam keputusasaan. Oleh karena persoalan yang dihadapi. Hari ini mereka boleh berkata, aku kuat, aku kuat, aku kuat. Ya Yesus, kami kuat. Katakan bersama saya, aku kuat. 1, 2, 3. Sekali lagi, aku kuat. Sekali lagi, aku kuat. Sekali lagi, aku kuat. Katakan sekali lagi, aku sehat. 1, 2, 3. Aku sehat. Sekali lagi, aku sehat. Sekali lagi, aku sehat. Saudara bukan orang yang kalah, tetapi kita adalah pemenang. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Lewat kebenaran firman-Mu menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah ditolong Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan kembali membawa korban persembahan syukur kita. Mari sama-sama kita kembali berdoa. Bapak kami bersyukur kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Dan tiba saatnya kembali kami akan bawa korban syukur kami. Kami mau memberikan yang terbaik sebab Engkau memberikan yang terbaik buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dibuka kesempatan bagi jemaat gereja YHS untuk bergabung dalam pelayanan sebagai penyiar di Radio Suara Sangkakala. Adapun persyaratan sebagai berikut. Berusia 18 hingga 35 tahun, berjemaat di gereja YHS, dan sudah lahir baru. Kirimkan lamaran saudara ke kantor Radio Suara Sangkakala, Jalan Tenaga Baru 4, nomor 6 Malang. Untuk informasi lebih lanjut,
Hubungi nomor berikut ini. Selamat bergabung, Yesua Hamasia bless you. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk melayani sebagai worshiper, saudara dapat mendaftarkan diri dan mengikuti audisi yang akan diadakan pada hari Senin, 11 November 2019. Untuk syarat dan informasi lebih lanjut, jemaat Tuhan dapat menghubungi kantor yang terletak di belakang seusai ibadah ini. Selamat bergabung dan Yesua Hamasia bless you. Today, let's do Benjamin Franklin. An investment in knowledge pays the best interest. Okay, listen to your teachers. Love you. Love you. It's a good laugh. It's a good life. Mommy. I'm coming. Mommy, it hurts. Oh, no, baby. When Anna got sick, I just couldn't understand it. Why was this loving little girl going through this? I think your daughter is lactose intolerant. Acid reflux. Everything looks okay. Everything's fine. Everything is not fine. There's something wrong with our little girl. Mrs. B, you need to calm down. I'm not leaving this hospital until I know what's wrong with my daughter. Unfortunately, the tests confirm that she's very ill. There is currently no cure for Anna's condition. Doctor, please. This is our little girl. I'm scared, Mom. Me too. We're not giving up. Like a small boat on the ocean. We need a solution. We need it now. And we'll get it How? Into motion. by not losing our faith. Like how a single word How long you been married? 14 years. open. Free her from this. Might only have one man. Can you even hear me? I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life. So you're telling me that when this baby girl fell 30 feet, she hit her head just right, and it didn't kill her, and it didn't paralyze her. It healed her. Yes. Well, that's impossible. This is a little hard to believe. There's a lot of people out there that are just looking for publicity. A lot of people think we're crazy. You either roll with it or you get rolled on. He told me I'd be fine. I've still got a lot of fight left Who told you you'd be fine? in me. Banteng Indonesia masih mempunyai arah merah yang dapat menunjuk garis dan putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapa. Hari ini kita menginjak bumi yang sama. Hari ini tepat 74 tahun yang lalu. Anak-anak muda Indonesia berhasil merebut kembali bendera pusaka di tangan kita. Hari ini kita bukan lagi bangsa yang lemah. Kita ini generasi yang berbeda. Generasi yang seharusnya semangatnya semakin menyala, bukan semakin padam. Kita ini generasi yang kuat. Kuat dalam solidaritas, menjunjung tinggi rasa nasionalisme bangsa ini. Hei jiwa muda, bangun, kita nggak boleh tidur. Perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita masih panjang. Bangsa ini perlu jiwa muda seperti kalian. Kalianlah generasi pahlawan bangsa. Kita dipakai Tuhan bukan menjadi pribadi yang biasa, tapi sangat luar biasa. Hei, bangun anak muda, bangkitkan semangatmu. Yesus sangat mengasihi bangsa ini. Kita anak muda, kita pahlawan.
Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Yesus Tuhan. Mari bertepuk tangan suka-suka bagi Tuhan. Hey, sama-sama dengan suara yang keras katakan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala yang percaya katakan. Ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Mari angkat tanganmu dengan sukacita. Hanya di dalam nama-Nya Yesusnya sumber pengharapan, bisa jadi hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari sama-sama katakan kebenaran. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan, hadapi segala yang percaya katakan tak pernah. Ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesusnya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Semangat Tuhan sendiri katakan hanya di dalam. Amin. Di sepanjang hidup, oh hanya pasti. Lagi katakan hanya di dalam nama-Nya Yesusnya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari angkat suaramu yang percaya. Katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang luar biasa pada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia hadir di tempat ini. Amin. Radio Sangkakala mengadakan acara Dufan. Dufan bukan dunia fantasi, tapi dunia firman. Tiap hari Rabu pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat di 107,9 Suara Sangkakala FM. Dan ada souvenir bagi para pendengar yang memberi pertanyaan seputar Bible. Dan voucher dapat diambil di Radio Sangkakala pada 30 November 2019 di ulang tahun Radio Sangkakala.
Di nomor HP radio 081 333 72 0000. Dan pada nanti hari Rabu kita bertemu lagi, kita nonton bersama-sama di tempat ini film Miracle from Heaven. Dan bagi saudara yang belum mendapatkan tiket nonton, bisa ambil di counter belakang, diserahkan ke saudara kita, tetangga kita, atau teman-teman kita. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita sama-sama mengadakan wajah kita untuk terima berkat dari Bapa Yahweh. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan Yesus. Untuk ibadah yang luar biasa ini ya Tuhan. Ibadah yang dilayani oleh Pastor Han ya Tuhan Yesus. Bapak, Kau berkati setiap pelayanannya. Dimanapun dia melayani, kasih karunia-Mu, hikmat-Mu turun atas Han ya Tuhan. Kau juga berkati istri dan anak-anaknya ya Tuhan Yesus. Dimanapun mereka, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu pada siang hari dalam tangan-Mu ya Bapak. Bapak, Kau jamah mereka satu persatu. Kau berkati keluarga demi keluarga. Kau berkati juga usaha pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus. Kau berkati kesehatan mereka. Kau juga berkati setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Kau berkati waktu mereka masuk. Kau juga berkati waktu mereka pulang ya Tuhan. Tuntun dan setiap langkah kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang pulanglah, terimalah berkat dari Bapa Yahweh dan Putra Tunggal kita Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus, mulai pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.